Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai statistika. Ada beberapa langkah di dalam statistika, yaitu pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Nah, pengumpulan data dan penyusunan data telah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita akan menyajikan data. Nah, data yang akan kita sajikan ada yang berbentuk data tunggal dan data majemuk. Nah, kita akan menyajikan data tunggal. Untuk menyajikan data tunggal bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, di mana terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini. Ini merupakan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua adalah diagram batang, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, data yang berbentuk tabel ini kita ingin tampilkan atau kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Untuk menggambarkan diagram batangnya ini, kita harus buat dulu koordinat kartesius, di mana sumbu X ini menyatakan jenis pekerjaan dan sumbu Y ini atau garis vertikal ini menyatakan banyaknya data atau biasanya kita sebut frekuensi ya. Kita perhatikan banyak datanya ini bisa dong kita ambil untuk interval rentan 2 ya, dimana banyak datanya 0 sampai 14. Nah, kita perhatikan jenis pekerjaan yang pertama itu aparatur sipil negara, dimana banyak frekuensinya adalah 9. Kakak buat ASN yang berarti kita buat persegi panjang sepanjang 9 ini. Nah, kira-kira paham ya? Maka karena rentannya banyak datanya adalah 9, maka ini kakak buat persegi panjangnya sampai di sini. Nah, di mana tinggi persegi panjang ini menyatakan banyak frekuensi, sedangkan lebar persegi panjang itu akan selalu sama untuk persegi panjang berikutnya. Nah, kita perhatikan pegawai swasta nih, di mana pegawai swasta frekuensinya ada 10 atau banyak datanya ada 10. Maka kita tarik persegi panjang dengan tingginya sampai 10. Bisa ya? Nah, sekarang TNI Polri, maka kita tarik garisnya karena frekuensinya adalah 6, kita tarik sepanjang 6 ini. Tingginya sepanjang 6. Bisa ya? Nah, sekarang pedagang dan petani serta nelayan kita perhatikan. Kita tarik aja jumlah frekuensinya ini sebanyak 12, petani ini sebanyak 8, sedangkan nelayan sebanyak 5. Nah, inilah diagram batang dalam bentuk data tunggal. Nah, sekarang kita ingin menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, sekarang aparatur sipil negara kita perhatikan, kakak singkat dengan ASN ya. Diagram garis itu sama dengan kita membuat titik pada koordinat kartesius. Berarti kalau kakak buat, dia bentuknya seperti ini. Bisa ya? Nah, kita perhatikan pegawai swasta, berarti kita gambarkan titiknya itu panjang 10. Demikian juga TNI Polri, banyak datanya 6 ya. Nah, inilah titik-titiknya. Sedangkan pedagang ini sebanyak 12, dan petani itu sebanyak 8, dan nelayan sebanyak 5. Nah, setelah terkumpul titik-titiknya ini, kita kan ingin menampilkan dalam bentuk diagram garis. Berarti kita hubungkan saja titik-titik ini sehingga akan berbentuk sebuah garis seperti ini. Inilah diagram garis pada penyajian data tunggal. Data tunggal juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu kakak buat ada 2, di mana yang pertama, lingkaran pertama itu menyatakan persentase, dan lingkaran kedua itu menyatakan derajat. Nah, kalau dikatakan persentase berarti satu lingkaran penuh ini berjumlah 100%. Sedangkan kalau kita buat dalam bentuk derajat, berarti satu lingkaran penuh ini itu 360 derajat. Yang pertama kita ingin menampilkan dalam bentuk persentase dulu ya. Nah, untuk menampilkan persentase dulu, berarti kita hitung dulu jumlah datanya ini ada berapa? Ada sebanyak 50. Nah, untuk menampilkan aparatur sipil negara, kita buat dalam persentase itu sama dengan seperti ini. Nah, di mana banyak datanya 9 dibagi dengan banyak datanya ini, yaitu 50, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka hasilnya akan 18%. Demikian juga pegawai swasta, banyak datanya 10, kita bagi dengan total keseluruhan datanya, yaitu 50, kemudian kita kali 100%. Demikian juga untuk TNI, Polri, pedagang, petani, dan nelayan. Hasilnya adalah berbentuk persentase, yaitu 18%, 20%, 12%, dan 24%, serta 16% dan 10%. Jumlahnya ini adalah 100%. Paham ya kira-kira? Maka kita tinggal menampilkan dalam diagram lingkaran bentuknya seperti ini. Ini sama juga kita jika menampilkannya dalam bentuk derajat. Maka kita ambil juga banyak datanya, kita bagi dengan total keseluruhan data. Kemudian karena satu lingkaran penuh berarti 360 derajat.
Maka hasilnya adalah untuk aparatur sipil negara itu 64,8 derajat, pegawai swasta 72 derajat, TNI Polri 43,2 derajat, pedagang 86,4 derajat, petani 57,6 derajat, nelayan 36 derajat. Nah, jika dijumlahkan ini hasilnya tetap 360 derajat. Maka diagram bentuk lingkarannya adalah seperti ini. Kira-kira paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada soalnya. Kita perhatikan soal yang pertama. Di sini rencana pendidikan setelah lulus SMA, di mana jika terdapat 200 siswa berarti total keseluruhan siswa yang menjadi responden ini adalah 200. Nah, kita perhatikan di sini frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persentase. Berarti kita perhatikan PTK atau perguruan tinggi kedinasan, kakak buat ya. PTK itu ada berapa persen? PTK itu ada, kita perhatikan ini kan rentan-rentan intervalnya ada dua nih, berarti 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti di sini 20, 22. Nah, ini kan di tengah-tengahnya, berarti ini 23%. Berarti perguruan tinggi kedinasan atau PTK itu 23%. Paham ya? Nah, sekarang perguruan tinggi negeri, kakak buat di sini PTN. Ada berapa siswa yang merencanakan pendidikannya setelah lulus SMA di perguruan tinggi negeri? Berarti 32% ya. Lalu bagaimana dengan yang akpol nih? Kakak buat yang akpol ada berapa persen? Nah, kita perhatikan akpol itu di sini 24, sini 26. Nah, di tengah-tengahnya ini berapa? Berarti 27 kan? Maka ini 27%. Sampai di sini bisa ya. Lalu yang lain-lain bagaimana kak? Lain-lain kakak buat yang lain-lain itu berapa persen? Di sini 18, maka ini 18%. Nah, jika dijumlahkan ini hasilnya pasti 100%, di mana 100% itu sama dengan total keseluruhan siswa yaitu 200 siswa. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang memilih perguruan tinggi negeri. Nah, siswa PTN atau kakak buat di sini berapa banyak siswa untuk PTN itu sama dengan kita cari aja persentasenya tadi. Persentasenya adalah 32%. Nah, persen itu kakak buat dalam per 100 karena sen itu adalah 100. Kemudian kita kali dengan total keseluruhan siswa tadi yaitu 200. Maka kakak kali 200. Maka ini boleh dong kakak coret, tinggal hasilnya adalah 2. 32 dikali 2 itu adalah 64. Maka banyak siswa yang memilih perguruan tinggi negeri adalah 64 siswa. Maka jawabannya D. Paham ya? Kita masuk kepada soal kedua. Nah, kita perhatikan datanya ini disajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, kita perhatikan satu lingkaran itu kan 100%, di mana di kota A itu 35%, di kota B 25%, sedangkan di kota C 10%. Berarti di kota D itu sisanya dong. Nah, kita perhatikan jumlahkan dulu, berarti di kota D persentase kota D Kak buat ya adalah 100% dikurang jumlah dari kota A, kota B dan kota C yaitu 35%. Kakak jumlahkan dengan 25%. Kemudian kakak tambah dengan 10%. Itu ada berapa kak? Nah, kita perhatikan 100% kakak kurangkan dengan 35 ditambah 25 itu 60. 60 ditambah 10 berarti 70% ya. Maka persentase di kota D itu adalah 30%. Berarti persentase penduduknya adalah 30%. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah penduduk kota C dan kota D. Di sini diketahui jumlah penduduk di kota B adalah 2575 ya. Maka bisa kita cari dengan perbandingan, di mana persentase kota B kakak bandingkan dengan persentase kota C itu sama dengan jumlah penduduk di kota B dibagi dengan penduduk kota C. Ini bisa kita gunakan dengan cara perbandingan. Nah, berarti persentase kota B berapa? Kota B itu 25%. Berarti 25% kakak bagi dengan persentase kota C berapa? 10%. Sama dengan penduduk kota B itu 2575. Kemudian kita ingin mencari penduduk di kota C atau kakak singkat dengan PC ya. 25 dibagi 10 boleh dong sama-sama kakak kecilkan menjadi 5. Sama-sama bagi 5 ya. Sini 2.
Berarti kita kali silang saja. 5PC itu sama dengan 2 dikali 2575, berarti itu 5150. Paham ya? PC penduduk kota C itu ada berapa? Berarti 5150 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1030 siswa. Sampai di sini bisa ya? Nah, sekarang kita ingin mencari kota D nih. Oke, kita cari nih kota D. Berarti sama aja, kita gunakan dengan perbandingan persentase B atau persentase C juga boleh ya. Kemudian kita bandingkan dengan persentase D, itu sama dengan penduduk kota B kakak bagi dengan penduduk kota C. Persentase kota B tadi 25%, kakak bagi dengan persentase kota D yaitu 30%. Berarti kakak bagi 30%. Sama dengan penduduk kota B berapa? 2575 dibagi dengan penduduk kota D. D ya, penduduk kota D. Maka di sini penduduk kota D. Nah, ini boleh dong kakak bagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Di sini hasilnya adalah 6. Nah, berarti 5 dikali PD atau penduduk kota D sama dengan 6 dikali 2575. Hasilnya adalah 15.000. Kakak buat ya, 15.450. Nah, berarti kota D udah dapat nih penduduknya, yaitu dengan cara kita bagi 5 saja. 15.450 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 3090 ya. 3090. Nah, karena yang ditanya adalah penduduk kota C dan kota D, berarti kita tinggal jumlahkan penduduk kota C ditambah penduduk kota D. Itu sama dengan 1030 kita tambah dengan 3090. Maka hasilnya adalah 4120. Maka jawabannya adalah D. Mudah ya? Kita lanjut kepada soal yang ketiga nih. Berarti kita perhatikan datanya disajikan dalam bentuk lingkaran, di mana lingkarannya ini merupakan derajat atau sudut ya. Nah, di mana satu lingkaran itu 360. Berarti di sini 60, 88, 52. Nah, berarti ini sisanya dong. Kita jumlahkan dulu ya. 88 tambah 52 itu 140. 140 ditambah 60 berarti itu 200. Nah, sisanya berapa? Karena satu putaran itu 360, maka sisanya adalah 160 derajat. Maka kandidat untuk nomor urut 3 itu 160 derajat. Kita perhatikan, jika kandidat nomor urut 1 memperoleh 22 suara, berarti di sini kandidat nomor urut 1 sudah diketahui berapa suara, yaitu 22 suara. Maka minimal suara yang dibutuhkan kandidat nomor urut 2 agar dapat mengungguli kandidat nomor urut 3. Maka kita cari dulu nih, nomor urut 3 itu berapa jumlah suaranya. Nah, dengan cara perbandingan boleh, atau cari total keseluruhan juga boleh. Untuk lebih gampangnya kita gunakan perbandingan ya. Nah, kita perhatikan berarti perbandingannya derajat dari suara urut nomor 1 kakak buat, yaitu 88 derajat. Kakak bagi dengan 160 derajat, itu sama dengan jumlah suara nomor urut 1 itu adalah 22. Kemudian suara urut nomor 3 mau kita cari nih, berarti boleh dong kakak buat dengan S3. Sampai sini paham ya? Nah, kalau yang ini kakak boleh dong coret ini menjadi sama-sama dibagi dengan 22 ya. Berarti di sini dapat 4. 4 dengan yang 160 berarti boleh dong sama-sama kakak coret dibagi 4 berarti menjadi 40. Maka di sini S3 kakak peroleh atau jumlah suara urut ketiga itu adalah 40 suara. Nah, sekarang kita mau cari jumlah suara nomor urut 2 nih. Berarti boleh dong dengan perbandingan. Berarti kakak bandingkan 60 derajat, yaitu derajat jumlah suara urut nomor 2 ya. Kakak bagi dengan derajat nomor urut 3, yaitu 160 derajat. Itu sama dengan jumlah suara nomor urut 2. Nah, itu yang mau kita cari dulu. Atau kakak singkat dengan S2, dibagi dengan jumlah suara nomor urut 3, itu adalah 40. Maka kakak bagi dengan 40. Maka kita bisa dapat jumlah suaranya adalah, ini boleh dong sama-sama dibagi dengan 40. Maka ini hasilnya 4. Sementara 60 dibagi 4 itu hasilnya adalah 15. Maka jumlah suara urut 2 adalah 15 suara. Kira-kira paham ya?
Nah, sekarang pertanyaannya, maka minimal suara yang dibutuhkan kandidat nomor urut 2 agar dapat mengungguli kandidat nomor urut 3. Nah, berapa suara yang dibutuhkan oleh nomor urut 2 agar sama dengan nomor urut 3? Berarti kakak kurangkan aja, yaitu 40 dikurang dengan 15. Selisihnya berapa? 25. Nah, berarti jumlah suara yang dibutuhkan agar sama dengan suara ketiga itu adalah 25 suara. Sementara suara nomor urut kedua kan ingin mengungguli suara urut nomor 3. Berarti harus ditambah dengan 1 dong, minimal ditambah dengan 1. Berarti 25 ditambah 1 supaya mengungguli suara nomor urut 3. Maka ini hasilnya adalah 26. Maka minimal suara yang dibutuhkan kandidat nomor urut 2 agar dapat mengungguli nomor urut 3 adalah 26 suara. Karena kalau 25 suara masih sama ya, maka hasilnya adalah C. Paham ya? Kita masuk kepada soal berikutnya nih. Diagram garis berikut menunjukkan tabungan Wulan. Nah, di datanya ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, jika Wulan menargetkan keseluruhan tabungannya adalah 890.000, maka jumlah uang yang seharusnya ditabung Wulan pada bulan ke-6, kita perhatikan pada diagram garis ini yang ditampilkan sampai bulan ke-5. Sementara target keseluruhan tabungan berarti bulan ke-5 ditambah bulan ke-6 itu adalah 890.000. Maka kita cari dulu berapa tabungan pada bulan pertama. Kakak buat pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Itu berapa besar tabungannya? Kita perhatikan ya. Nah, bulan pertama kita lihat di sini 120, kan rentannya ini adalah jaraknya ini 10. Berarti karena ini di tengah-tengah, berarti ini 125.000 ya. Kak buat, maka ini 125. Nah, kita perhatikan yang ini di bulan kedua, ini rentannya ini jaraknya ini adalah di tengah-tengah antara 170 dan 180. Berarti ini 175. Sampai sini paham ya? Nah, di bulan ketiga sudah dapat ya 120. Di bulan keempat ini rentannya ini adalah di tengah-tengah antara 130 dan 140. Berarti ini 135. Di bulan kelima itu di antara 180 dan 190. Berarti ini adalah nilainya 185. Nah, berapa jumlah tabungannya selama 5 bulan ini? Nah, kita perhatikan, kita tinggal jumlahkan aja. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 berarti 20 ya. Kak buat di sini 0, di sini 2, 4, 11, 13, 16, 24 ya. Berarti di sini 4, Kakak buat di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 740. Karena kita perhatikan di dalam diagram garis ini disajikan dalam bentuk ribu rupiah, maka di sini 740.000 rupiah. Nah, total tabungan Wulan selama 5 bulan itu 740.000. Sementara Wulan mempunyai target 890.000. Berarti untuk menabung supaya sama dengan targetnya di bulan ke-6, Wulan menabung berapa? Kita kurangkan saja ya. Maka 890.000 Kakak kurangkan dengan 740.000, maka hasilnya akan kita peroleh ini 1000 ya. Sini 0, 9 dikurang 5, berarti hasilnya adalah 150.000. Maka Wulan harus menabung sebesar 150.000 di bulan ke-6. Maka jawabannya A. Mudah-mudahan paham ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk penyajian data majemuk berikutnya. Terima kasih.